Halo Sobat Warin, langsung saja. Video ini saya buat sebagai tanggapan menjawab argumen dari seorang pemilik akun atas nama Muhammad Akbar. Jadi ceritanya begini. Kemarin saya membuat sebuah video yang membongkar pembodohan publik dan juga kebohongan publik yang dilakukan oleh Ahmad Kainama, yaitu ketika Ahmad Kainama membahas Injil Yohanes pasal 16 ayat 13 dan kemudian mengklaim bahwa kata roh kebenaran dalam Injil Yohanes 16 ayat 13 itu dalam bahasa Yunaninya atau bahasa aslinya tertulis dengan kata pneuma saja. Dan kemudian saya sudah membuat video sebenarnya kemarin. Tetapi kemudian ada pemilik akun atas nama Muhammad Akbar bebal ya, terus menerus berusaha membela Ustadz Kainama ini. Jadi mungkin begini sahabat-sahabatku, orang-orang yang sudah kadung jatuh cintrong ya dengan Pak Kainama tetap aja akan terus berusaha membela, padahal sudah jelas-jelas bukti yang sangat nyata ditampilkan, diberikan bahwa ajaran yang disampaikan oleh Kainama jelas adalah pembohongan dan juga pembodohan publik. Tapi karena sudah kadung suka, mungkin sudah kadung simpati ya dengan cara penjelasan Ustadz Kainama yang mengaku sebagai mantan pendeta atau mantan apalah bla 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 begitu ya. Sehingga orang sudah kemakan omongan kibulan dari Kainama, maka apapun yang diucapkan oleh Kainama dianggap sebagai kebenaran. Sebenarnya fenomena seperti ini juga terjadi di beberapa kelompok yang lain. Dalam dunia gereja sendiri, ada misalkan salah satu saya sebut nama ya, ada yang bernama Bambang Nursena, yang konon adalah mantan agama Islam, bla 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 begitu, kemudian pindah menjadi berkotak organisasi agama Kristen begitu. Kemudian orang ini juga suka ceramah, suka mengajar dengan caranya, dengan gayanya yang fasih, yang lihai, sehingga banyak penggemarnya. Sehingga ketika ada satu titik-titik tertentu atau fakta-fakta tertentu, Bambang Nursena ini juga melakukan suatu pembohongan publik, orang tetap percaya saja. Dianggap apa yang disampaikan oleh Bambang Nursena sudah pasti benar semua, nggak ada yang salah. Karena sudah kadung jatuh hati, sudah kadung kesengsem, sudah kadung suka dengan Bambang Nursena. Nah demikian juga rupanya dengan pemilik akun atas nama Muhammad Akbar ya. Mungkin sudah kadung kasmaran, sudah kadung jatuh cinta dengan, atau sudah kadung terkesima dengan Ahmad Kainama yang mengaku sebagai ustadz dan mengaku mantan pendeta atau mantan beragama Kristen atau apapun lah. Ya. Sehingga ketika Kainama ini jelas-jelas memberitakan sebuah hal yang ternyata adalah tidak lebih daripada pembohongan, tetap aja dianggap, oh ini kebenaran. Saya lebih percaya apa katanya Kainama berdasarkan data di Google, valid, komprehensif, begitu katanya ya. Nah sahabat-sahabatku, pertama-tama saya mau mengucapkan kepada pemilik akun atas nama Muhammad Akbar ini, terima kasih banyak ya. Anda sudah memberikan komentar itu. Pertama, karena komentar itu, maka sekarang saya bisa membuat video ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, keberadaan Anda adalah bukti bahwa nyata ada orang-orang yang sudah keracunan, ada orang-orang yang sudah terhipnotis oleh pembohong-pembohong seperti salah satunya Kainama ini. Baik, jika di video yang kemarin yang sebenarnya sudah begitu jelas saya ungkapkan, tapi Anda karena mungkin ya sudah kadung pokoknya Kainama pasti benar. Nah, Anda sudah kadung berpikir begitu. Saya coba jelaskan lagi ya. Dan semoga dengan penjelasan ini Anda tidak bebal. Ya, tidak bebal. Demikian penjelasan saya. Perhatikan baik-baik, ini adalah kutipan dari ayat John 16 verse 13
Yohanes 16 ayat 13 dalam bahasa Greek, bahasa Yunani. Yang saya beri garis merah itu ya, tertulis pneuma tes aletheia. Dalam versi bahasa Inggrisnya yang di bawah, Spirit of Truth. Nah, inilah yang di dalam Alkitab berbahasa Indonesia diterjemahkan sebagai roh kebenaran. Jadi jelas ya, dalam bahasa Yunaninya tertulis pneuma tes aletheia. Perhatikan sekali lagi baik-baik ya. Yohanes 16 ayat 13 dalam teks Yunaninya, roh kebenaran ditulis sebagai pneuma tes aletheia atau pneuma aletheia. Yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Spirit of Truth. Spirit of Truth. Roh kebenaran. Jelas ya? Itu bahasa aslinya kitab Yohanes itu disebut pneuma, pneuma. Kalau Roh Kudus pneuma hagian. Kalau ini pneuma saja, kalau ini pneuma saja, kalau ini pneuma saja. Oke, sekarang perhatikan baik-baik ya. Kata roh kebenaran yang tertulis dalam Injil Yohanes 16 ayat 13 versi bahasa Indonesia. Menurut ajaran dari Ahmad Kainama, dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, kata roh kebenaran ini tertulis pneuma saja. Sekali lagi, menurut ajaran dari Ahmad Kainama, bahasa aslinya atau bahasa Yunaninya, roh kebenaran yang tertulis di Yohanes 16 ayat 13 adalah pneuma saja. Pneuma saja. Pneuma saja. Ya, ini menurut ajaran dari Ahmad Kainama yang mengaku mantan Kristen, mantan pendeta atau mantan apalah, ya. Sedangkan faktanya, realitanya, kenyataannya, ini bisa dicek oleh seluruh orang. Anak SD, anak SMP pun bisa cek, buka Google, ketik di biblehub.com atau di biblos.com, kemudian ketik Yohanes 16 ayat 13, cari yang versi bahasa Inggris, kemudian versi bahasa Greek, bahasa Yunani, ya. Maka akan didapati fakta, realita, kenyataan bahwa kata roh kebenaran yang tertulis di dalam Injil Yohanes 16 ayat 13 dalam bahasa Yunaninya adalah pneuma tes aletheia. Pneuma aletheia. Pneuma aletheia. Pneuma bahasa Indonesianya roh, bahasa Inggrisnya spirit, aletheia atau aletheia, bahasa Indonesianya kebenaran, bahasa Inggrisnya truth, spirit of truth, roh kebenaran, pneuma aletheia. Jelas ya? Jadi ini fakta. Sedangkan ini hanya asumsi dan kebohongan publik, pembodohan publik yang sudah dilakukan oleh Ahmad Kainama. Dan ini disebarkan ke seluruh pengikut-pengikutnya ya. Sehingga salah satunya adalah seperti yang kita lihat sama-sama dalam komentar yang disampaikan oleh pemilik akun atas nama Muhammad Akbar. Nah, Muhammad Akbar percaya ajaran yang disampaikan oleh Ahmad Kainama ini. Sehingga keberadaan orang-orang seperti Muhammad Akbar ini adalah salah satu bukti nyata bahwa ajaran kebohongan yang dilakukan Ahmad Kainama sudah dipercaya, diyakini sebagai kebenaran. Padahal ternyata hanya hoax, hanya pembodohan dan penipuan publik saja. Sekali lagi ya sahabat-sahabatku, orang kalau sudah kadung kesengsem, kadung simpati, terkesima, bahkan diberikan fakta-fakta dan realitas dan kenyataan yang seperti ini pun
masih bisa bebal, masih bisa ngeyel. Ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat pemilik akun atas nama Muhammad Akbar. Keberadaan Anda, eksistensi Anda adalah bukti nyata bahwa ajaran sesat, ajaran palsu, pengajaran kebohongan yang dilakukan oleh Ahmad Kainama betul-betul menyesatkan orang. Bayangkan kalau ada orang seperti Anda, Muhammad Akbar. Ada 1000. Mungkin dari 1.000.000 pendengar Ahmad Kainama, ada 1.000 orang seperti Anda. Percaya ajaran Ahmad Kainama sebagai kebenaran. Rusak Indonesia ini. Ya, rusak kebenaran ini. Oke, sekian saja penjelasan dari saya. Semoga dipahami dan ya maulah diakui, jujur mengakui. Yang salah ya sebagai salah. Tapi memang sahabat-sahabatku kadang-kadang yang namanya kebenaran itu pahit ya. Maka ada ungkapan bahwa kulil haq walau kana muron. Katakanlah, nyatakanlah yang hak. Nyatakanlah yang benar walaupun pahit. Ya. Jadi dalam hal ini jika kekeliruan Ahmad Kainama kita nyatakan, dan mungkin bagi beberapa orang yang sudah kadung suka dengan Ahmad Kainama merasa bahwa kebenaran ini pahit. Sekian dari saya, wartawan Injil untuk Indonesia. Thank you.